Oke, kita mulai ya. Jadi, minggu lalu pertemuan kita kan sudah masuk ke distribusi binomial. Bukan, distribusi peluang. Nah, distribusi peluang itu adalah bagaimana kita membuat tabel distribusi frekuensi, distribusi peluang dari setiap kejadian gitu ya. Kemudian kita juga membahas tentang ekspektasi atau harapan matematis yang itu menjadi nilai dari rata-rata atau mean. Kemudian dari ekspektasi matematis itu kita juga bisa mendapatkan nilai dari standar deviasi yang kita peroleh dari akar varians. Eh, Sebentar ya, saya tutup pintu sebentar. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan beberapa distribusi yang sering digunakan dalam menyelesaikan persoalan. Saya disclaimer dulu ya. Jadi, distribusi yang akan kita pelajari nanti ini sebetulnya bisa digunakan untuk setiap persoalan gitu. Tinggal nanti dilihat, karena kan masing-masing distribusi yang akan dipelajari atau yang ada itu punya rumus masing-masing. Nah, rumus itu tentu ada variabel-variabel yang bisa kita pakai sebagai alat gitu ya sebagai masukan untuk dimasukkan ke rumusnya. Nah, jadi kita akan pelajari satu-satu. Nanti akan kita bandingkan sebuah masalah yang diselesaikan dengan distribusi ini sama ini misalnya gitu ya. Jadi kita akan mempelajari 4 distribusi binomial, Poisson, dan hipergeometrik. Minggu depan kita lanjutkan dengan distribusi normal. Nah, kita mulai dari distribusi binomial. Distribusi binomial itu adalah sesuai dengan namanya nih, namanya ada kata B itu dua. Jadi, kapan kita harus menggunakan distribusi binomial? Itu kalau di dalam masalah yang kita amati itu ada dua outcome, ada dua hasil. Misalnya sukses atau gagal seperti ini. Kemudian misalnya berhasil atau tidak. Atau misalnya nih bagus, yang satunya rusak gitu ya. Pokoknya ada dua outcome. Kemudian syarat kedua adalah bahwa di dalam apa namanya percobaan yang kita lakukan atau kejadian itu ada total percobaannya, ada sekian banyak percobaannya. Contoh di dalam hal ini tuh 100 ini. Itu adalah berapakah banyaknya kejadian. Maaf sebentar ya, saya baik saya lanjutkan. Maaf ya, kepotong sebentar. Oke, nah lalu setiap outcome itu punya peluangnya masing-masing. Nah, percobaan yang seperti ini disebut dengan percobaan binomial. Jadi misalnya pelemparan uang logam gitu ya, satu koin, dua koin, tiga koin, atau pelemparan dadu gitu, yang dilakukan sekian kali gitu ya, jadi n kali. Kemudian bahwa setiap hasil dari pengamatan yang kita lakukan itu hasilnya dua, berhasil atau enggak gitu ya, sukses atau gagal gitu. Nah, kemudian ada peluangnya, peluangnya setiap kejadian yang kita amati. Nah, ini disebut dengan binomial. Nah, kita coba kenali dulu ya distribusi binomial itu apa. Jadi, distribusi ini pertama kali ditemukan oleh Bernoulli. Eh, Dia menyebut binomial karena itu tadi ya bahwa outcome-nya itu ada dua jenis macam. Lalu, karena yang menemukan Bernoulli, maka distribusi binomial kadang-kadang disebut juga dengan distribusi Bernoulli. Jadi ini menggambarkan fenomena dengan dua outcome atau dua hasil. Di peluang sukses dan gagal, rusak dan bagus, sehat dan sakit, dan seterusnya. Ya. Ini yang tadi saya sampaikan di depan, ciri-cirinya apa? Atau kapan kita harus menggunakan rumus binomial ketika kita melakukan percobaan. Jadi ciri-cirinya, satu percobaan itu dilakukan N kali. Jadi kalau misalnya di dalam soal ada
kata-kata bahwa percobaan itu dilakukan N kali, misalnya dilempar 10 kali atau 100 kali gitu ya. Ini berarti syarat pertama dipenuhi. Kemudian setiap hasil percobaan itu dia bedakan menjadi dua, yaitu kejadian sukses dan kejadian gagal. Tapi yang perlu diketahui di sini adalah kejadian sukses itu, kejadian gagal itu bukan berarti dalam konotasi negatif ya, tidak selalu seperti itu. Tergantung dari pengamatan yang sedang kita lakukan. Misalnya nih, kita sedang mengamati, mengecek gitu ya, misalnya barang ini rusak atau enggak. Nah, kita tuh mau menghitung berapa yang rusak. Maka ketika kita mendapatkan barangnya rusak, berarti artinya itu peluangnya sukses. Karena kan kita sedang menghitung barang yang rusak, gitu ya. Atau misalnya kita mau menghitung eh, pada pelemparan koin nih, misalnya kita sedang mengamati kalau saya ngelempar koin ini 100 kali, berapa kali muncul gambar, artinya gambar burungnya. Karena koin yang sebaliknya itu tulisannya angkanya, gitu ya. Nah, berarti ketika tampil gambar, maka dikatakan kejadian itu sukses, gitu ya. Jadi di sini peluang gagal itu bukan berarti selalu kejadian dalam kondisi buruk, gitu ya. Oke. Syarat yang ketiga, probabilitas terjadinya sukses dan gagal itu totalnya satu. Jadi kalau misalnya diketahui peluang suksesnya sebesar P gitu ya, maka kita bisa menghitung peluang gagalnya adalah satu dikurangi peluang sukses. Jadi satu min P gitu. Kemudian yang terakhir, semua hasil yang muncul itu saling bebas. Jadi misalnya pelemparan pertama muncul gambar, maka hasil gambar yang muncul di pelemparan pertama ini tidak mempengaruhi hasil dari pelemparan kedua. Karena kan koinnya masih utuh, sisinya masih gambar sama angka gitu ya. Jadi itu disebut saling bebas antara hasil satu dengan yang lain. Ya. Sekarang kita coba ini ya. Kita mau apa namanya? Lihat ini kasus pelemparan 101 uang logam yang dilempar 100 kali. Misalnya kita mau mengamati berapakah, anggaplah yang satunya kita sebut sisi muka, yang satunya sisi belakang. Terus muka itu katakanlah misalnya gambar gitu ya, yang berarti yang belakang angka atau sebaliknya. Tergantung kita mendefinisikannya. Nah, jadi kalau pas dilempar itu keluar muka, maka kita tulis dia sukses. Nah, karena koin itu punya, ini koinnya anggap tidak bisa berdiri ya. Jadi hanya bisa tidur nanti di arah muka atau tidur yang tampil gambar belakang. Artinya peluang setiap sisi itu sama besar, yaitu setengah. Oke, nah rumusnya bagaimana? Rumusnya ini, peluang distribusi binomial itu simbolnya atau rumusnya adalah kombinasi N dan X. N-nya adalah banyaknya percobaan, kemudian X-nya variabel acaknya. Variabel acak itu misalnya kita mau menghitung jumlah sesuatu yang akan diamati, misalnya banyaknya gambar. Dari 100 lemparan itu, terus kita mau menghitung berapakah peluang munculnya gambar sebanyak 40 misalnya gitu. Kan dari 100 lemparan itu peluangnya muncul gambar 40 kali itu berapa? Nah, itu tuh X-nya. Nah, jadi artinya nilai X-nya tampak gambar itu kan nilainya mulai dari 0 sampai sejumlah percobaan gitu kan ya. 0 itu berarti gambar nggak muncul. Terus muncul sekali waktu kita lempar, satu dicatat gitu ya, dua dicatat dan seterusnya. Yang terakhir adalah banyaknya percobaan. Jadi terakhir kalau muncul gambar terus berarti ya selama percobaan itu muncul terus nih. Nah, ini adalah variabel acaknya. Nah, rumusnya binomial itu kombinasi N dan X dikalikan dengan peluang sukses P pangkat X di sini ya. Lalu dikalikan peluang gagal yaitu Q. Q itu nilainya dari 1 dikurangi P pangkat N min X. Nah, sebetulnya kalau kita lihat nih, pangkatnya X ditambah N min X itu sama dengan N. Artinya begini, kalau peluang suksesnya itu pangkat setengah misalnya, maka peluang gagalnya juga pangkat setengah, karena satu min setengah. Eh, sorry, jumlah misalnya pelemparannya 100 kali ya.
X-nya 5, maka di sini 95. Kalau X-nya 30, maka gagalnya 70. Gitu. Kalau nilai N-nya 100. Kita coba aja ya. Nah, ini kebetulan sudah ada jawabannya, jadi saya langsung di sini aja. Misalnya nih, kita melakukan percobaan dengan melempar sesuatu sebanyak 4 kali. Nah, peluang suksesnya percobaan tadi itu adalah 2/3. Maka dari sini kita bisa menghitung peluang gagalnya adalah 1/1/3, yaitu 1/2/3, yaitu sepertiga. Jadi ini nanti P, lalu Q-nya sepertiga, kemudian N-nya 4. Nah, ini sudah cukup syarat untuk dihitung dengan binomial. Nah, pertanyaannya, tentukan berapakah peluang X-nya banyaknya sukses itu sebanyak 0. Hitung juga kalau X-nya 1. Hitung juga 2, 3, dan 4. Nah, cara perhitungannya seperti ini. Rumus binomial ini kan kombinasi nih. Kombinasi 4X. Gitu ya. Lalu P-nya 2/3 pangkat X. Lalu Q-nya sepertiga pangkat N min X. Kemudian eh, hasilnya peluang X sama dengan 0 itu berarti kombinasi 4 0, kemudian 2/3 pangkat 0 karena di sini X-nya 0 ya. Kemudian peluang gagalnya 1/3 pangkat 4. Jadi 4 dikurangi 0. Gitu. Jadi kalau kita lihat totalnya di sini harus N 4. Bentar saya cek. Ya, saya sudah record ya. Oke, nanti saya upload ke Sinau. Oke, saya kembali ke sini. Oke, demikian juga kalau X-nya 2, berarti kombinasi 4 2. Rumus kombinasinya saya apa namanya tuliskan, nanti silakan kalian coba hitung ya. Jadi ini tuh hasilnya seperti ini. Ini cuma mengingatkan aja bahwa rumus kombinasi, misalnya kita boleh tulis begini, kombinasi 4 0, ini review aja ya. Ini sebetulnya sama dengan kombinasi 4 4. Nah, rumusnya adalah 4 faktorial. Nanti yang lain coba sendiri ya. Lalu 4 faktorial, terus dikali 4 min 4 faktorial. Jadi 0 faktorial. Nah, ini berarti kan 1 ya. Nah, jadi ini nilainya 1, ini juga 1. Lalu kali 2/3 itu pangkat 0 sama dengan 1 juga. Sepertiga pangkat 4 berarti 1/4 dibagi 3/4, yaitu 81. Hasilnya 1/81. Dan seterusnya. Sampai X pangkat 4 rumusnya begini. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa total ini kalau ditotal akan sama dengan 1. Ya. 1 tambah 8, 9. Tambah 24, 33. Tambah 32, 65. 65 tambah 16, 81. Gitu ya. Ya. Itu binomial. Nah, yang kedua ada binomial kumulatif. Kalau binomial aja kan untuk menghitung satu satu titik gitu ya. X sama dengan. Nah, kalau kumulatif itu misalnya pertanyaannya adalah berapakah peluang sukses untuk X lebih besar sama dengan R. Nah, rumusnya binomial adalah sebetulnya bedanya adalah ada tabel yang bisa digunakan untuk kumulatif dan ada tabel yang digunakan untuk binomial. Nanti saya share di Sinal. Tapi hari ini kita belajar manual dulu ya. Nah, rumusnya kan berarti begini nih. Untuk X lebih besar sama dengan R, berarti mulai R, nanti R+1, R+2, dan seterusnya sampai sebesar N. Oke, kita lihat contohnya. Nah, kalau ini nggak ada jawabannya, jadi kita coba kerjakan ini di Word.
Oke, sekarang diketahui, di sini kan diketahuinya berarti N, N-nya 6 ya, karena dilempar 6 kali. Kemudian yang A, sekeping uang logam berarti kalau kita sekarang mengamati oh tampak muka, berarti kita perlu em, peluang suksesnya, sukses tampak muka ini berarti ya, itu sama dengan setengah. Karena koin itu punya dua sisi yang sama. Jadi ini setengah, kemudian peluang gagalnya sama dengan satu min setengah. Ya, ini adalah P-nya, kemudian yang ini I-nya. Nah, ya sekarang A. Berapakah peluang memperoleh 5 muka? Berarti ini sebetulnya mencari peluang untuk X sama dengan 5. Gitu ya, ini tuh berapa? Nah, jadi dengan rumus binomial, ini sama dengan kombinasi, saya pakai C aja ya, kombinasi N-nya 6, R-nya 5, X-nya, kemudian dikali P atau peluang sukses, ini setengah. Nah, pangkatnya pangkat X berarti di sini 5, berarti peluang gagalnya 1. Ya, peluang gagalnya 6 dikurangi 5. Ya, sekarang ini kita hitung kombinasi 6 5 itu berarti kita menghitung 6 faktorial dibagi 5 faktorial dibagi lagi 6 min 5 faktorial. 1 faktorial ya. Kemudian setengah dibagi dipangkat 5 berarti sepertiga 2 ya. Sepertiga 2 kali setengah dibagi 1. Jadi ini setengah. Setengah. Nah, ini berarti 6 kali 1/64. Sama dengan 6/64 atau 3/32 gitu ya. 6/64. Mau dipakai desimal juga boleh ya. Nah, itu. Ya, itu nomor A. Kemudian yang nomor B, berapakah peluang probabilitas untuk memperoleh sedikitnya 5 muka? Sedikitnya 5 muka berarti ini kumulatif nih. Berarti kita sekarang menghitung P paling sedikit 5, berarti 6 ikut gitu ya. Berarti ini X lebih besar sama dengan 5. Ini sama dengan, berarti kan kita menghitung 5, X sama dengan 5, ditambah peluang X sama dengan 6. Ya. Nah, yang sama dengan 5 kan kita sudah tahu nih. Sekarang kita tinggal menghitung yang sama dengan 6.
Ini sama dengan 6,6. Saya copy aja ya. Kemudian P, peluang sukses pangkat 6, peluang gagalnya pangkat 0. Gitu ya. Sama dengan kombinasi 6 6 itu sama dengan 1. Kali setengah pangkat 6 itu berarti 1/64. Kemudian setengah pangkat 0 sama dengan 1. Ya, jadi hasilnya 1/64. Nah, jadi ini sama dengan eh, ini aja berarti pakai 1/64 ya. 6/64 ditambah 1/64 sama dengan 7/64. Gitu. Kalau ada yang nggak paham, saya di-cut aja ya. Oke, berikutnya ya. Soal C adalah paling banyak 5 muka. Paling banyak 5 muka. Berarti ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Ini artinya P peluang untuk X lebih kecil sama dengan 5. Nah, X. Ini kan berarti kita menghitung ini nih, X sama dengan 1, mulai 0 ya. 0 ditambah 2 ditambah 3 tambah lagi 4 tambah lagi 5 lalu udah ya. Oh, 1 kurang 1. Ini 1. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Paling banyak 5. Sebetulnya kan ini tinggal kurang 1 aja P6 gitu ya. Kalau ditambah lagi peluang untuk X sama dengan 6, maka totalnya 1. Jadi kalau kita harus menghitung ini, kan panjang. Karena nilai ini sama dengan, karena P6-nya nggak ada ya. Kalau di total itu 1, berarti ini 1 dikurangi P untuk X sama dengan 6. Nah, kan sama tuh nilainya. Nah, jadi sekarang kita tinggal menghitung ini aja. 1 dikurangi PX sama dengan 6 itu 1/6. 1/64. Nah, jadi ini sama dengan 66, sorry, 64 dikurangi 1/64 sama dengan 63/6. Gitu ya. Jadi kalau kita mengetahui prinsip bahwa total itu 1, maka menghitung ini lebih cepat daripada kita harus menghitung untuk X-nya 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Karena kita hanya punya 5 dan 6. Gitu. Oke. Mudah ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, nanti untuk soal-soal yang lain juga sama cara menghitungnya. Lalu, nilai rata-rata dari rumus binomial itu seperti apa? Rata-ratanya, kalau misalnya dari binomial kemudian kita diminta untuk menghitung rata-ratanya berapa gitu ya, maka nilai rata-rata itu bisa diambilkan dari perkalian banyaknya percobaan dikali peluang suksesnya. Itu sama dengan mu, ya, sama dengan ini. Kemudian variasinya, banyaknya percobaan kali P kali Q, jadi NPQ. Itu variasi atau varians. Nah, akar varians kan simpangan baku.
Sehingga mencari simpangan baku itu adalah akar dari NPQ ini. Udah. Kalau misalnya di kasusnya sudah diketahui min-nya atau rata-rata ya langsung. Cuma kalau tidak, kita bisa menghitung dari N kali P untuk nilai rata-ratanya. Gitu ya. Sampai di sini untuk distribusi binomial ada yang ingin ditanyakan? Oke, Belum, Bu. tidak ada, kita lanjut ya. Distribusi yang kedua, yaitu distribusi Poisson, ini sebetulnya hampir sama dengan binomial. Seperti yang saya singgung di depan tadi, sebetulnya semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan distribusi yang ada. Tinggal modalnya saja, gitu ya. Ada modalnya enggak, gitu. Ada enggak yang bisa kita masukkan ke dalam rumus yang dimiliki oleh masing-masing distribusi itu, gitu ya. Nah, sekarang kapan kita menggunakan Poisson? Nah, Poisson itu digunakan apabila pada kasus distribusi normal itu kan diketahui banyaknya percobaannya berapa, kemudian peluang suksesnya berapa, gitu ya. Karena kalau di binomial itu kan ada rumus peluang sukses dibagi dengan variabel acaknya. Variabel acak itu kan nanti diganti dengan angka sebanyak percobaan. Kebetulan di soal yang pertama tadi percobaannya cuma 6. Jadi dan peluang suksesnya setengah. Jadi kalau kita memangkat setengah pangkat 1, pangkat 2 sampai pangkat 6, tidak masalah, masih bisa dihitung. Masih bisa dihitung itu artinya hasilnya masih signifikan gitu, masih kelihatan gitu ya. Nah, tapi ada kalanya kita punya kasus yang jumlah percobaannya itu besar, 1.000 misalnya, ada Bu percobaan dilakukan sampai 1.000 kali. Ada, jadi misalnya gini, percobaan itu kan tidak selalu misalnya melempar uang, ini dilakukan berulang-ulang. Tapi bisa juga misalnya pabrik yang memproduksi 1.000 sepatu, 1.000 meja, 1.000 baju gitu ya. Nah, pada saat produksi itu kan ada beberapa yang rusak misalnya, atau tidak lolos QC, tidak lolos quality control. Nah, itu kita kategorikan dalam yang rusak. Betul. Tapi kan nggak banyak ya, misalnya dari 1.000 tuh rusak 10, berarti peluang peluang untuk mendapatkan barang yang rusak dari 1.000 baju yang diproduksi, kita hitung berarti 10/1.000. Artinya 0,1% gitu ya. Kayak gitu. Nah, ketika probabilitas dan banyaknya percobaan itu terlalu lebar jaraknya, misalnya dengan N 1.000, lalu peluangnya tuh 0,1%, berarti 1/1000, itu kan jauh banget. Dari posisi 0 ke 1.000 aja udah jauh. Dari posisi 0 ke 0,00 itu juga jauh. Nah, artinya kalau kita paksakan pakai binomial dan kita pakai rumus yang P pangkat N, berarti kan 0,001 untuk 1/1000 dipangkat, nanti pas N-nya nyampe 900, kan hasilnya jadi 0,0000 gitu. Nah, gitu ya. Nah, untuk kasus yang seperti itu, artinya N-nya besar, P-nya sangat kecil, maka kita bisa menggunakan Poisson sebagai pengganti binomial. Nah, rumus Poissonnya itu seperti ini. Jadi, peluang atau distribusi binomial, distribusi peluang dengan menggunakan Poisson itu dengan menggunakan rumus E. E itu bilangan natural yang nilainya 2,72 atau kalau mau didetailkan ya 2,71828 dan seterusnya karena sebetulnya ini angka ini nggak pernah berhenti ya. Cuma kita ngambil aja nih sampai 5 desimal aja atau sampai 2 desimal aja gitu ya. Nah, rumusnya E pangkat min mu. Mu itu min rata-rata ya. Rata-ratanya kalau diketahui ya tinggal dipangkat, tapi kalau tidak berarti kita bisa ambil dari perkalian N dan P. Gitu ya. Saya kembali ke sini. E pangkat min mu kali mu pangkat X per X faktorial. Nah, X di sini kan X besar nih, sama ini X kecil. Itu sama. Jadi ini karena waktu ngetik dia jadi kapital ya. Cuma saya nggak sempat ngecek lagi, jadi sebetulnya sama. Jadi kayak kesannya beda, tapi padahal sama. Itu ya. X-nya adalah variabel acaknya. Jadi E pangkat min mu
kali mu pangkat X per X faktorial. Oke, kita coba contohnya. Nah, kita punya contoh ini nih. Nanti dari satu contoh itu, kita coba hitung dengan Poisson, sama satu lagi dengan binomial. Kan kita coba lihat hasilnya sama apa enggak. Ini diketahui 10% dari peralatan yang diproduksi oleh sebuah perusahaan ternyata cacat. 10%. Artinya kalau dia membuat 100, 10 cacat. Kalau dia membuat 200, 20 cacat. Kalau dia membuat 1000, 100-nya cacat. Gitu ya. Nah, kemudian diambil sampel nih, acak sebanyak 10 alat. Ada peluang dapat cacat dong, ya, karena setiap 10%-nya itu cacat gitu. Jadi sekarang kita diminta untuk menentukan berapakah probabilitas dari 10 alat yang diambil tadi cacatnya 2 gitu. Oke, sekarang eh, kita akan hitung dengan Poisson dulu. Kalau dengan Poisson kita coba eh, tuliskan diketahuinya apa ya. Yang diketahui 10% dari alat itu cacat. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung atau mengidentifikasi alat cacat atau enggak. Nah, yang diidentifikasi yang cacat. Artinya kalau kita nemu cacat, itu berarti peluang sukses ya. Jadi ini P suksesnya, peluang suksesnya, P ini 10% atau 0,1 gitu ya. Eh, kemudian diketahui apa lagi? Diambil sampel sebanyak 10. Berarti ini N-nya. N sama dengan 10. Kemudian kalau P-nya 10, maka peluang gagalnya iya, itu berarti 90% atau 0,9 ya. Kemudian yang ditanyakan adalah P untuk X sama dengan 2. Nah, gitu ya. Ini sama dengan berapa? Nah, sekarang kita hitung dulu mu-nya. Karena di situ tidak ada rata-rata ya. Tidak diketahui rata-rata, maka kita hitung dulu. Mu itu kan sama dengan N kali P. Berarti N-nya 10, kemudian peluang suksesnya 0,1. Jadi ini 1 ya. Kemudian udah sekarang kita bisa hitung yang satu nih. X-nya 2. Ini berarti E pangkat
min 1, min mu ya, kali 1, eh, pangkat min mu, ini mu pangkat X, ini mu-nya 1, pangkat X-nya 2, ya. Ini 2 faktorial, gitu. Nah, ini berarti pangkat min 1 itu kan artinya sama dengan 1 dibagi gitu kan ya. Lalu 1 faktorial itu, 1 pangkat 2 itu 1. Saya tulis dulu biar kalian belajarnya gampang. Ini kali 1, lalu ini 2. Nah, sekarang kita hitung. Oke, kok ini. Nah, kita cari kalkulator. Oh, nggak ada. Saya pakai kayak HP sini ya. 1 dibagi E-nya itu 2,72. Kita pakai E, di kalkulator langsung pakai E boleh. Hmm, E pangkat min 1. Sama dengan 0,36. Kita pakai 3 desimal ya. 368 dibagi 2, 0,184. Oke, ini kalau kita hitung dengan Poisson, hasilnya sekian. Ya. Nah, kemudian mungkin rumusnya Poisson saya tulis dulu ya. P untuk X pangkat min mu kali mu pangkat X per X faktorial. Gitu ya. Dah. Nah, sekarang yang kedua, kita coba kalau pakai binomial. Hmm, ini dengan binomial. Kalau binomial kan kita nggak perlu ini ya. Yang diperlukan adalah N-nya, kemudian X-nya. Oh iya, peluang suksesnya ada deh. Sebentar, maaf. P tetap, ya tetap. Oke, sekarang ditanyanya sama ya. Sini. Berarti rumusnya binomial itu ini binomial sebenarnya begini ya. Lalu X-nya, N-nya 10, koma 2, koma 0,1 atau 10%. Nah, kita bisa masukkan kombinasi N-nya 10, X-nya 2, kemudian peluang suksesnya
10% atau 0,1 ya. Pangkat X 2 lalu dikali peluang gagal yaitu 0,9 pangkat N min X. Jadi 10 dikurangi 2, 8. Nah, udah kita hitung dulu kombinasi eh, 10 2 itu adalah 10 kali 9 dibagi 2, 45. Saya langsung ya, nanti kalian cek sendiri. 45, kemudian 0,1 kuadrat itu 0,01. Lalu 0,9 pangkat 8, saya pakai kalkulator. 0,9 pangkat 8. 0,43. Kita kalikan ya. 45 kali 0,01 kali 0,43. Hasilnya 0,194. Nah, ini coba sekarang bandingkan. Oh, nggak sama, Bu? Iya, memang nggak sama. Tapi tidak samanya kan tidak terlalu banyak. Masih di sekitar angka kurang dari 0,2 kan gitu ya. Kecuali misalnya yang satu hasilnya 0,74 gitu. Nah, itu beda banget. Hmm. Tentu karena ini beda metode, maka akan ada galat atau ada error yang bisa ditoleransi gitu ya. Jadi bahwa ternyata peluang sukses untuk mendapatkan barang cacatnya itu rusak 2 itu adalah di sekitar 0,18 sampai 19 atau masih kurang dari 2 gitu ya. Jadi itu contoh kasus yang bisa kita selesaikan dengan binomial dan Poisson. Itu ya. Nah, kemudian metode terakhir atau distribusi terakhir adalah distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik ini kalau kita punya bahan percobaan itu yang lebih dari satu jenis. Bisa 2, bisa 3, gitu ya. Jadi kalau hanya 2 jenis sebetulnya ini bisa diselesaikan dengan binomial juga. Ada jenis merah sama putih kan sama dengan bagus dan rusak, dengan sukses dan gagal, gitu ya. Tapi hipergeometrik ini apa namanya bisa lebih dari 2. Jadi pokoknya di dalam bahan yang kita amati itu terdiri dari beberapa jenis gitu. Yang paling gampang nih kita bedakan menjadi 2 jenis ya. Contohnya misalnya dalam satu kotak ini populasinya ada sebanyak N populasi yang populasi itu terdiri dari 2 macam. N1 misalnya jenis merah, maka jenis putihnya N dikurangi N1. Gitu ya. Kalau misalnya totalnya N, lalu ada sebesar N1 jenis merah, maka jenis putihnya adalah N total dikurangi N1. Gitu ya. Nah, lalu dari populasi ini diambil apa namanya sampel acak, merem, random. Nah, jadi waktu kita ngambil sebanyak N kecil sampel, itu kan ada kemungkinan isinya campuran juga kan. Mungkin saja terambil merah, merah saja, bisa putih saja, bisa juga dua-duanya gitu. Nah, jadi kita bedakan bahwa pengambilan sampel yang kita ambil dari populasi tadi kemungkinan mengandung K jenis merah dan sebesar N-K jenis putih. Artinya kalau sampelnya 10 bisa saja berisi 3 merah, 7 putih. Gitu ya. Jadi rumusnya adalah pakai N1, N, kemudian N kecil sama K. Nah, peluang hipergeometriknya, hipergeometrik itu seperti apa? Jadi ini sebetulnya membandingkan eh, peluang dari masing-masing jenis itu akan dipakai sebagai pembilang dikalikan jenis merah kali jenis putih gitu ya. Kalau jenisnya 3 ya jenis 1 kali jenis 2 kali jenis 3 dihitung dengan kombinasi, nanti dibagi dengan kombinasi pengambilan sampel secara keseluruhan tanpa syarat. Jadi dari populasi sebanyak N besar nih, diambil sampel sebanyak N kecil, kombinasinya berapa? Gitu. Jadi diisi kombinasi berapa. Nah, untuk memudahkan apa namanya melihat bahwa yang kita tulis betul itu begini, kita buat dulu nih yang
kombinasi secara total. Kombinasi dari ini N besar itu jumlah populasinya, lalu diambil sampel berapa. Maka kita akan hitung kombinasinya di sini sebagai penyebut. Nah, sebagai pembilangnya, ini bagian merah, ini bagian putih. Dibolak-balik sama ya. Kalau ada 3 jenis ya berarti nanti di sini ada merah, putih, biru. Nah, total bagian atasnya, ini bukan pecahan ya, tapi rumus kombinasi. Total bagian atas itu sama dengan sini. Jadi N1 ditambah N-N1 sama dengan N. Yang bagian bawah juga sama. K ditambah N-K itu sama dengan N. Udah, habis itu dihitung aja. Ini nanti bisa kita hitung peluang X sama dengan K. Tuh ya. Nah, ini rumusnya, rumus rata-ratanya untuk hipergeometrik itu adalah N kali K dibagi N. Kalau yang tadi binomial dan Poisson sama ya, mu-nya itu N kali P. Oke, kita coba lihat contohnya ya. Saya mau menggunakan contoh yang hipergeometrik dulu. Nanti akan kita bandingkan kalau kita hitung pakai binomial ya. Karena ini kan kasusnya dua juga. Jadi sebetulnya bisa pakai binomial nih gitu. Oke, yang pertama dengan dengan hipergeometrik ya. Yang diketahui apa nih? Diketahui yang pertama total bola atau populasinya. Jumlah semua bola yaitu N besarnya sama dengan 10 plus 5. Ini 15. Lalu merah. Merah anggaplah dia N1 ya. M aja deh. M sama dengan 10. Kemudian putih saya pakai H. Hmm, karena P nanti kayak peluang. Udah nggak apa-apa deh. Putih sama dengan 5. Ya. Lalu satu lagi diambil sampel sebanyak 3. Jadi N kecilnya sama dengan 3 gitu ya. Nah, dengan hipergeometrik kita menghitungnya begini. Yang ditanyakan peluang X sama dengan apa tuh? 2 merah. Jadi ini 2 merah atau 2M ditambah. Kalau ngambilnya 3, kan ini ngambil sampelnya 3 ya. Merahnya 2 berarti yang satu putih dong. Ini 1P. Gitu ya. Saya tulis dulu. 2 merah itu berarti sama dengan peluang 2M ditambah 1 putih. Gitu ya. Nah, hipergeometriknya itu sama dengan begini. Ini pembagian kombinasi totalnya dulu. Saya pakai C. Kombinasi dari total populasi itu 15. Diambil sampelnya 5. Gitu ya. Kemudian yang sini bagian putih misalnya. Merah dulu. Kombinasi bolanya merah itu ada 10. Lalu terambil 2. Kok 5? 3 ya. Sampelnya kan kita ngambil 3 ya. Ini 10 2 kali kombinasi yang putih. Bola putihnya ada 5, terambil 1. Nah, gitu. Jadi bagian depan kalau dijumlah itu harus sama dengan ini. Bagian yang belakang kalau dijumlah harus sama dengan ini. Ini hanya membandingkan 2 kombinasi aja. Jadi sekarang kita hitung kombinasi dari 15,3 dulu ya. Kombinasi 15,3 itu sama dengan 15 faktorial dibagi 3 faktorial
dibagi lagi 12 faktorial. Nah, berarti ini kita punya 15 kali 14 kali 13. 12-nya kecoret sama sini ya. Yang bawah 6. 3 faktorial itu 6. Jadi ini sama dengan, kita hitung, saya pakai kalkulator. 15 kali 14 kali 13 bagi 2. Sorry, dibagi 6. Sama dengan 455. Oke, kita simpan dulu ya. Sekarang berikutnya kita hitung kombinasi 10 2. Ini sama dengan 10 faktorial dibagi 2 faktorial bagi lagi 8 faktorial. Jadi ini sama dengan 10 kali 9. Udah ya. Ini kali 2. Yang 8 faktorialnya kan kecoret. Jadi ini 45. Kemudian satu lagi 51. Kombinasi 5,1. Ini jelas sama kayak kombinasi, ini sama harganya dengan kombinasi 5,4, yaitu 5. Dah, sekarang kita hitung. Jadi sini ya, itu sama dengan 45 kali 5 bagi 455. Hitung sini ya. 45 kali 5, 225 dibagi 455. 0,4945. Oke, sekarang soal yang B, 3 bola putih. Ini A ya. 3 putih, berarti ini merahnya 0, putihnya 3. Berarti rumusnya, bawahnya tetap, di atasnya merahnya 10,0, 15, C-nya yang putih 5,3. Gitu ya. Berarti kita perlu menghitung C 53 dan C 10,0. Kita hitung 10,0. Ini berarti 10 10 sama dengan 1 ya, jelas ya. Sebenarnya nggak usah dihitung kalau ininya 0 atau ininya kembar itu pasti 1. Karena di sini kita punya 10 faktorial per 0 faktorial. Di sini 10 dikurangi 0. Gitu. Jadi ini pasti 1. Berikutnya C53. Saya pakai sini. 53 itu sama dengan 52. Ini 53 sama dengan 52. Yaitu 5 faktorial per 3 faktorial. Ini sama dengan 5 kali 4, 3 faktorialnya kecoret dengan bawah, ini 2. Jadi sama dengan 10. Udah, sekarang kita masukkan. Jadi, untuk sini ya.
10 satu itu satu kali C53 10. Lalu ini 455. 10 dibagi 455. 0,0229. 2. 0,022. Sudah. Ini kalau kita hitung pakai hipergeometrik. Sekarang yang A misalnya kita hitung pakai binomial ya. Dengan binomial berarti, nah, kalau kita mau mengamati dua merah, berarti keambil peluang sukses itu adalah terambil merah, gitu ya. Oke, peluang sukses. Oke, nah, jadi peluang merahnya berapa ini? Peluang merahnya itu bola merahnya kan ada 10, total bola 15. Berarti kita hitung, oh nggak bisa ya, nggak bisa pakai binomial. Kenapa? Karena ini bukan, tidak ada percobaan dilakukan N kali, sekian gitu. Oh nggak bisa. Ya udah. Ini memang kasus hipergeometrik, maaf. Nggak jadi ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau yang ini bisa nih. Binomial dan hipergeometrik bisa. Jadi kalau eh, dalam sebuah rak ada 50 lembar kain batik yang 5 diantaranya rusak. Berarti yang tidak rusak 45, gitu ya. Sekarang kita lihat yang diamati apa? Yang diamati kan yang rusak. Berarti peluang suksesnya adalah peluang rusak. Nah, kita akan coba ini diselesaikan dengan hipergeometrik bisa, binomial bisa kalau yang ini. Ya, sekarang pakai binomial misalnya ya. Kita lihat yang diamati apa? Rusak. Berarti peluang suksesnya adalah peluang eh, terambil rusak. Diketahui banyaknya sampel 4, kemudian P-nya atau peluang rusak. Ini berarti peluang sukses P-nya ini. Ini sama dengan kita hitung yang rusak ada berapa nih? 5 dari 50 helai. Berarti 5 per 50 atau 1/10 atau 0,1. Ya, berarti peluang bagusnya I. Ini 45 per 50 atau 0,9. Kemudian pakai binomial ya. Berarti kita perlu salah satu aja ya. Misalnya kita mau ngambil, kalau ini hitunglah secara untuk menghitung sebanyak 0, 1, 2, 3, 4, artinya semuanya. Kita ambil salah satu aja. Karena kita mau membandingkan dengan hipergeometrik. Saya akan ambil misalnya peluang
2, X sama dengan 2, maka ini hasilnya adalah kombinasi dengan binomial ya. N-nya 4 terambil 2 yang rusak. Kali peluang suksesnya 0,1 dibagi di pangkat 2. Kemudian dikalikan peluang gagal 0,9 pangkat 2. Gitu ya. Jadi ini sama dengan kombinasi 42 itu adalah 4 kali 3 dibagi 2. Di 6. 0,1 kuadrat sama dengan 0,01. 0,9 kali 0,9 itu 0,81. Udah, kita kalikan. 6 kali 0,81 kali 0,01. Ini sama dengan 0,486. Gitu. Nanti kalian coba kalau PX sama dengan 0 bagaimana? 1 berapa? 2 sampai 3 berapa gitu ya. Nah, sekarang kita coba bandingkan. Bisa nggak ini dihitung dengan menggunakan hipergeometrik? Coba ya. Berarti kan kalau ini hipergeometrik kan barang yang kita amati terdiri dari 2 bagian kan. Ada rusak, ada bagus gitu kan. Ini berarti, nah kalau hipergeometrik kan berarti rumusnya adalah nih kombinasi dari total kain 50 diambil 4 gitu ya. Lalu yang ini yang bagus, total kain bagusnya 45 terambil, kalau ngambil 4 ini 2 berarti ini juga 2 ya. Kemudian dikalikan ini kain yang rusak. Yang rusak itu ada 5,2. Ya, berarti kita cari kombinasi 45,2 ini sama dengan 45 kali 44, 43-nya kecoret sama bawah ya, per 2 faktorial. 45 kali 44 itu 1980 dibagi 2. 990. Kemudian C52 5 faktorial bagi 2 faktorial bagi 3 faktorial. 3 faktorialnya kecoret sama atas berarti yang atas 5 kali 4 kali 3 faktorial kecoret ya sama yang penyebut. Ini tinggal 2. Jadi ini 10. Satu lagi untuk kombinasi penyebutnya. C 50,4 sama dengan 50 faktorial dibagi 4 faktorial bagi lagi 46. Ini 50 kali 49 kali 48 kali 47. 4-nya kecoret. 4 faktorial itu adalah 24. Nah, 24 kan kecoret sama sini 2 ya. Berarti kalau kita hitungkan berarti 50
49, lalu 48-nya sudah terbagi dua jadi 24 kali 47. Oke, saya hitung kalkulator. 50 kali 49 kali 24 kali 47. Ini 2763.600. Nah, sekarang kita hitung nih. C452 itu 990 kali 10 bagi ini. Kita langsung aja ya. 990 kali 10 berarti 1900 dibagi 276.600. Hasilnya kok beda ya? 0,0036. Wih, agak jauh ya. Bentar. Harusnya tidak terlalu jauh sih ini. Itu yang maaf Bu. Yang mana? Yang 48 bagi 24 sama dengan 2 Bu. Oh iya. Oh iya, terima kasih. Dua. Oke, saya ulangi ya. Terima kasih koreksinya. 50 kali 49 kali 2 kali 47. Oh, ini 230.300. Oke, saya hitung lagi. 9.900 dibagi 230.300. Hasilnya 0,0429. Sama nggak? 0, ya. Hampir sama ya, 0, di sekitar 0,04 gitu. Ya. Jadi sebetulnya setiap persoalan itu bisa dihitung dengan menggunakan semua distribusi. Tapi tentu hasilnya nanti akan ada galat ya, ada errornya gitu, ada selisihnya. Tapi selisih yang bisa ditolerir gitu. Nah, memang paling pas dengan melihat ciri-cirinya tadi, gitu ya. Kalau misalnya perbandingan eh, banyaknya percobaan dengan peluang susahnya terlalu lebar ya, kita tidak paksakan pakai binomial gitu, tapi pakai Poisson gitu ya. Kalau ada misalnya barangnya diamati lebih dari tiga, ya mau nggak mau pakai hipergeometri. Karena binomial hanya untuk yang outcome-nya dua gitu. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk materi hari ini. Minggu depan kita lanjutkan dengan distribusi normal dan nanti akan saya ajari sebetulnya binomial dan Poisson ya itu ada tabelnya. Jadi sebetulnya kita tidak perlu menghitung sepanjang ini gitu. Nah, minggu depan saya ajari pakai tabel termasuk distribusi normalnya. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, saya sampaikan hari ini bisa dipahami dan nanti kalian bisa mencoba latihan soalnya, termasuk nanti videonya saya upload ya dan coretannya. Minggu depan kita masih ketemu sekali lagi ya untuk materi UTS. Gitu? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih hadirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok kebanyakan yang elektro ya? Yang informatika ada yang datang nggak?